Ada apa dengan Mas Rasul? Apakah dari kecil memang Mas Rasul suka melihat itu, sering kelihatan itu? Kalau dari kecil saya tidak. Waktu di pondok saya pertama kali saya kan sholat malam tuh kan. Sholat malam tuh kayak ada dibangunin sama kakek-kakek gitu. Di sini ada. Di sini ada ya? Ada ini di sini. Waduh, sosok apa nih? Perempuan. Perempuan. Iya. Sosok perempuan di sini berjubah putih. Kuntilanak. Iya, kuntilanak. Waduh. Nggak usah takut, insya Allah pergi nanti. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor kedatangan narasumber yang mana dia seorang santri di salah satu pondok pesantren ya. Dan dia menurut ceritanya sering ketemu dengan penampakan makhluk halus, misalnya seperti kuntilanak, tuyul, dan lain sebagainya yang ada di pondok pesantren, yang mana kita telah mengetahui bahwa yang namanya pondok pesantren itu dipenuhi dengan kegiatan mengaji kitab, mengaji Al-Quran, tapi kok masih ada makhluk halus yang ada di sekitaran pondok pesantren. Dengan siapa, Mas? Mas Rasul. Dengan Mas Rasul. Ini kan narasumber kita dengan Mas Rasul. Langsung saja kita mendengarkan apa yang Mas Rasul ceritakan di dalam podcast pada malam hari ini. Ya Mas, itu sebelumnya Mas mondok di sana itu berapa tahun, Mas? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya, 3 tahun. Untuk 3 tahun sudah pernah berapa kali ketemu dengan hal mistis ataupun penampakan makhluk halus itu? Itu berkali-kali, banyak itu, setiap hari, setiap malam. Meskipun banyak orang ngaji itu tetap ada penampakannya. Ada penampakan. Itu awalnya bagaimana, Mas, bertemu dengan sosok makhluk halus itu, Mas? Pertamanya itu waktu malam Jumat. Iya. Malam Jumat itu kan ada acara. Ada acara mengaji di kayak praktek tahlil gitu. Oh gitu ya, Mas. Iya. Ya. Setelah acara, anak-anak kan bubar, kegiatan ngaji kitab itu libur, dan madin libur gitu. Tiap Jumat libur, Mas? Iya, libur. Diisi dengan kegiatan tahlil. Iya, tahlil ya. Setelah itu sama anak-anak ya beli-beli ke koperasi gitu. Setelah selesai acara itu ya, Mas? Iya, setelah selesai acara. Setelah itu saya waktu jam 12 ya, saya diajak teman saya ke kamar mandi. Ke kamar mandi? Iya, teman saya mau buang air besar. Oh, ngajak kamian, Mas? Iya. Gak berani sendirian mungkin? Gak berani katanya. Gak berani, takut. Ya, iya. Kan di kamar mandi itu kan apa jaraknya lampunya dengan kamar tidur dengan kamar mandi, apakah lumayan jauh bagaimana? Jauh. Lumayan jauh. Ya, kamar mandi kan ada yang matinya gak hidup gitu lampunya. Iya. Ada yang hidup, ada yang enggak. Iya, gitu. gak berani teman saya sendirian. Remang-remang lah kasarnya. Iya, remang-remang ya. Ya, setelah itu teman saya masuk ke kamar mandi mau buang air besar.
Saya sendirian di luar. Oh, sendirian. Iya, sendirian. Teman saya kok lama. Saya sendirian gitu, kok ada yang terbang di atas saya gitu. Terbang? Iya, terbang. Itu apa itu, Mas? Layangan loh? Ya, bukan. Oh, bukan. Sosok orang perempuan. Oh, alah. Perempuan yang bajunya putih dan rambutnya putih panjang dan mukanya itu bentol-bentol, wes. Itu penampakan pertama kali yang Mas ketahui mungkin? Iya, yang ketahui saya. Setelah itu saya cari, kok gak ada gitu, kata saya. Gitu. Saat itu Mas merasa takut apa bagaimana, Mas? Kaget saya. Oh, kaget? Iya, kaget. Astagfirullah mungkin begitu ya? Oh, tidak saya. Tidak? Iya, kayak aduh gitu saya. Gitu. Saya cari gak ada. Teman saya masih lama di kamar mandi itu. Kuntilanak gitu? Ya, iya kuntilanak. Rambutnya panjang, Mas? Rambutnya panjang. Mukanya, Mas? Bentol-bentol mukanya. Bentol-bentol? Iya. Merah apa ya, Mas? Kalau matanya itu merah kayak banyak darahnya itu. Matanya. Setelah itu teman saya kan lama buang air besar kan. Iya, nama. Iya. Setelah itu kok ada anak kecil, kata saya, jalan di atas saya di atap itu. Oh, di itu, Mas, WC itu? Iya, di kamar WC. mandi. Iya, kamar mandi. Anak kecil nangis? Apa? Bukan, berjalan. Berjalan. Iya, anak kecilnya berjalan. Kenapa anak kecil ini, kata saya? Apa anaknya yang kuntilanak tadi itu, kata saya. Saya kaget juga itu kan, anak kecil itu. Ya kan ketika lewati itu si kuntilanak apa mau bunyi ketawa gitu, enggak, Mas? Enggak, cuma lewat aja. Lewat saja. Yang ini ya, yang anak kecil. Yang anak kecil itu nangis. Oh, nangis. Iya, nangis. Rupanya itu kayak tuyul gitu, guys, rupanya. Ketika nangis didengar enggak sama temannya, Mas? Kalau teman saya gak dengar, kalau saya dengar gitu. Jauh lah antara Mas dengan temennya dah? Kayak 2 meter, wes. Oh, 2 meteran. Iya, 2 meteran. Gitu. Temu dengan sosok tuyul mungkin itu. Iya, tuyul. Tapi setelah itu teman saya keluar. Iya. Saya keluar juga. Kok seorang perempuan yang tadi yang baju putih, yang rambut putih itu, kok anak kecil ini digendong, anak kecil ini. Oh, digendong? Iya, digendong. Yang awalnya nangis jadi gak nangis? Enggak, digendong anak kecil ini. Oh, mungkin cari ibunya. Ya, bisa jadi. Oh, berarti itu yang perempuan itu putih? Iya, rambutnya putih dan bajunya putih gitu. Serem. Mukanya aja bentol-bentol. Ketika temannya selesai dari situ, apa langsung kabur temannya apa gimana? Ya gak kabur, saya gak diceritain. Langsung ke kamar gitu. Masuk kamar sama saya diceritain. Ya, apa tanggapannya Mas, temannya Mas itu? Kayak deg-degan gitu, kayak kaget. Kaget? Iya, diceritain gitu sama saya. Untungnya gak ketemu dengan temennya ya? Iya, kalau ketemu sama teman saya paling kabur, guys. Kabur. Itu yang pertama kali? Iya, yang pertama kali. Penampakan. Yang kedua kalinya apa? Yang kedua kalinya itu kan ada kamar A, ada kamar B gitu. Oh, kan. Per kompleks di pondok per mungkin komplek, ya? Iya. Itu di kamar A itu ada sosok orang tua laki-laki. Sosok orang tua laki-laki? Iya. Di kamar itu? Iya, di kamar A. Apakah Mas dapat cerita bahwa kamar itu mungkin sering terjadi penampakan mungkin? Kalau cerita enggak, saya enggak pernah dengar. Enggak pernah dengar? Iya, enggak pernah dengar. Tapi saya masuk ke kamar A itu ada sosok laki-laki berjubah putih. Itu. Di pinggir mananya? Di pojok? Ya, di pojok. Di pojok? Iya, di pojok. Matanya melotot itu? Kalau itu kata saya kayak baik, kata saya itu. Baik? Iya. Oh, penjaga? Iya, penjaganya pondok gitu.
Oh, iya. Berarti itu nggak begitu seram mungkin? Enggak begitu seram. Yang ketiga kalinya ada lagi di komplek B. Tadi yang sosok tadi itu yang kakek-kakek, Iya. temennya tahu juga apa enggak? Nggak tahu. Cuman masnya saja yang tahu. Iya. Saya sendirian cuman yang tahu. Yang komplek B itu ada anak kecil lagi. Itu main dom. Main dom? Iya, kelihatan saya main dom. Sama siapa? Ya sama temannya itu ada 3 anak kecil semua. Main dom itu apa ya, main dom itu? Domino. Oh, main domino. Iya, main domino itu. Main sendirian mungkin itu. Ya ketiga. Main bertiga. Iya, di atas lemarinya anak-anak. Waduh. Itu Berarti ramai itu. rame. Kalau Temennya kelihatan enggak? nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Itu saya kaget juga. Kenapa kok di pondok ada kayak gini, kata saya. Iya. Iya. Padahal kan setiap harinya kan ada pengajian kita. Iya. Al-Quran masih tetap ada di situ. Iya. Itu yang ketiga kalinya. Mas. Ketiga kalinya. Tidak lagi mungkin? Ada lagi. Waduh. Keempat kalinya itu Keempat kalinya. di belakangnya komplek A. Di belakangnya Sosok apa kamar. itu, Mas? Sosok apa? Itu sosok kayak sinder bolong itu. Waduh, betul bolong. Iya, sinder bolong. Itu badannya itu bolong. Mas itu apa bertemu dengan penampakan itu jam berapa? Jam sekitar jam 12 ke bawah. Jam 12 ke bawah. Iya. Malam. Iya, malam. Saat itu Mas mau ngapain gitu? Mau sholat sholat. malam. Oh, tahajud mungkin. Iya, tahajud. Iya. Sindel bolong. Iya. Berarti kayak apa bentuknya itu? Apa? Dadanya itu di perutnya itu kan bolong itu, pas rambutnya itu hitam, matanya itu ada merah-merahnya juga itu. Di mulutnya itu ada kayak darah mengalir itu. Di mulutnya itu. Di mulutnya Iya. ya. Darah mengalir. Iya. Ini bolong. Iya, bolong. Iya, sinder bolong Bajunya namanya. putih. Bajunya putih. Itu takut saya itu. Lari ini, Mas. Lari kalau itu saya. Matanya itu mandelik matanya itu. Ngotot itu ya. Iya, benar. Oh, Itu serem gitu. serem. Tapi ada kudanya itu di sana. Ada kudanya. Kuda putih. Naik kuda. Enggak, beda, tapi tempatnya yang sama. Oh, tempatnya yang sama. Iya. Kudanya siapa ya? Iya, kurang tahu saya. Mungkin kudanya kiai mungkin. Ya bisa, kan kuda goib itu. Oh iya. Iya. Apa yang jaga di sana gitu. Oh iya, Mas. Tapi tadi Mas Rasul kok sering melihat penampakan yang ada di pondok pesantren. Temennya kok tidak pernah melihat. Ada apa dengan Mas Rasul? Apakah dari kecil memang Mas Rasul suka melihat itu, sering kelihatan itu mungkin? Kalau dari kecil saya tidak. Waktu di pondok saya pertama kali, saya kan sholat malam tuh kan. Sholat malam tuh kayak ada dibangunin sama kakek-kakek gitu. Saya dibangunin, saya tidur jam 11, jam 12 pasti bangun saya. Itu ketika pas mondok saja, Mas? Iya, mondok. Ketika kecil, belum mondok itu mungkin? Belum. Iya. Dibangunin kakek-kakek. Iya, dibangunin kakek-kakek. Berarti Mas bisa melihat al-ghaib? Bisa. Apa Mas punya keturunan dari yang dahulu itu? Ada. Ada ya, Mas? Iya, dari kakek saya ada. Yang ada di Dribing, Probolinggo. Oh, berarti Mas dari turunan mbahnya Iya. juga bisa melihat al-ghaib? Iya, bisa. Oh, bisa. Iya. Sekarang Mas Rasul pekerjaannya apa? Iya, saya gak kerja. Saya cuma membantu mendoakan orang gitu. Itu awalnya Mas Rasul mau apa gimana itu? Kok bisa
membantu banyak orang, mendoakan banyak orang gitu. Gak mau pertamanya saya. Enggak mau. Gak mau. Yang menyuruhnya siapa, Mas? Mbah saya. Oh, Mbak. Iya. Awalnya bagaimana itu? Awalnya itu saya sholat malam toh di rumah kan. Iya. Sholat malam gitu saya tidur jam 1. Kenapa kok saya dimimpiin seorang kakek-kakek? Ada di pondok besar. Ada anak kecil sakit. Banyak yang ngobatin banyak wis. Gitu. Tapi orang tua ini bilang ke saya, kalau kamu yang ngobatin, insya Allah anak ini sembuh gitu. Itu dalam mimpi itu. Itu sebelum banyak orang ke sana ya, ke rumahnya Mas Rasul. Iya. Saya gak mau kalau saya gak tahu apa-apa kan. Iya. Ya maaf bah, saya gak tahu gitu saya di dalam mimpi. Pas gitu saya sama kakek-kakek ini disuruh, ayo wes nak, kalau samian insyaallah bisa. Saya coba, saya gak tahu apa gini wes, saya didoain sama saya, kenapa anak kecil ini kok sembuh gitu di dalam mimpi itu. Iya, dalam mimpi itu. Pas kejadian, pas malam keduanya itu kok ada tamu ke rumah gitu. Itu sakit apa pasiennya? Sakitnya itu kayak gak bisa digerakin tangannya, gak bisa digerak. Itu setelahnya Mas Rasul bermimpi? Iya, setelah saya mimpi. Keesokan harinya apa pas itu langsung? Kesok harinya. Pas ada seorang perempuan yang tangannya itu ketai itu gak bisa bergerak, ya, lemas itu. Wudhu itu katanya apa, kayak ada yang apa namanya tuh? Apa namanya? Ya kayak ada yang gigit gitu kalau wudhu itu. Itu sama saya gak mau. Saya gak tahu apa-apa gitu. Gak mau saya. Disuruh 3 kali sama mbak saya yang ada di rumah saya. Saya pas mau, kasihan. Saya cuman nolong gitu, bukan saya yang nyembuhin. Semua itu pasrahkan ke Allah gitu saya. Saya coba, saya coba. Kenapa orang ini kok langsung bisa bergerak enak gitu, kata saya. Semampas diapakan? Kenapa? Semampas diapakan? Sama saya ini bacain sholawat cuma. Sholawat. Gak dipegang apa gimana? Dipegang sama saya, dibuang gitu. Oh begini. Iya, sama saya. Langsung bisa gerak. Iya, itu bukan karena saya, itu karena Allah semua. Ada Allah ya. Iya. Saya gak tahu apa-apa, yang tahu Allah. Itu. Ya, itu orangnya itu pulang sama saya, dikasih air gitu sama saya. Insya Allah kalau sembuh kembali lagi gitu. Itu bukan saya, karena Allah Ta'ala gitu. Cuman lewat perantara saya gitu. Itu pasien pertama kali? Pertama kali. Berarti Mas memang punya keturunan dari mbah-mbahnya ya? Iya, ada ya. Ada nasab. Bisa melihat hal itu ya, Mas? Iya. Jadi memang ketika mondok dipastikan bahwa di pondok itu memang gak ada apa-apa. Ya Mas ya. Iya. Jadi yang mondok nanti takutnya. Iya. Takut. Mau mondok. Iya. Gak ada apa-apa di pondok. Karena Mas Rasul ini memang sudah bisa melihat hal gaib. Makanya kelihatanlah hal itu. Tapi kalau orang biasa nggak bisa ya Mas? Nggak bisa. Tapi tidak mengganggu itu ya? Insya Allah tidak, insya Allah. Tidak mengganggu. Tapi jangan diganggu. Kalau kayak barang gaib itu kalau diganggu lebih parah, kayak orang marahnya gitu. Oh begitu ya? Ya saya beritahu. Sini ada. Di sini ada Mas? Ada di sini. Waduh.
Saya takut nih Mas. Iya, di sini ada. Di sini ada ya? Ada ini di sini. Waduh. Sosok apa nih? Perempuan. Perempuan. Iya. Sosok perempuan di sini berjubah putih. Kuntilanak. Iya, kuntilanak. Waduh. Nggak usah takut, insyaallah pergi nanti. Insyaallah. Cuman pengen lihat Samian katanya. Waduh. Iya. Iya ini. Mohon maaf, nggak mengganggu, nggak ingin apa ya podcast saja iya. ini. Enggak, insyaallah. Insyaallah. Tidak ada niat untuk apa membuat marah, tidak. Enggak. Nah, ingin buat hiburan saja Mas ya. Iya, betul. Ini yang diceritain tadi itu datang semua. Lihat Samian ini. Tadi itu. Iya, yang diceritain di pondok Iya. itu datang di sini. Waduh, Di sini banyak ini. banyak ya Mas. Iya. Nanti pulang apa tidak Mas? Insyaallah pulang insyaallah. Oh iya Mas. Tadi kan Mas mengatakan bahwa makhluk halus itu kan tidak mengganggu kan ya. Iya, tidak. Kadang kan ada orang yang kesurupan, orang yang sampai apa ini itu kesurupan sampai ngamuk-ngamuk, Iya. itu kan kemasukan makhluk halus. Iya, Itu kemasukan. kenapa kok sampai begitu? Maka banyak tadi kan tidak mengganggu. Iya. Itu bisa pikiran kosong, bisa masuk makhluk halus itu. Oh bisa masuk. Iya. Kalau kosong nggak ada pikiran apa-apa, itu makhluk halus itu masuk itu. Makanya banyak sholawat biar gak pikiran itu tenang gitu. Makhluk halus itu biasanya Mas, ini bicara dengan Iya. hal yang Mas terengah ya, yang bisa melihat. Biasanya makhluk halus itu tempatnya di mana Mas? Paling sering ditempati di mana? Itu kalau makhluk halus itu di mana-mana itu pasti ada. Pasti ada ya. Iya. Kami aja di pinggir-pinggir saya, di pinggir Samian semuanya itu pasti ada Di sini? dampingnya. Iya. Itu. Kalau paling banyak itu ya di kamar mandi. Paling banyak. Iya, karena Di kamar tempatnya jin manjingan. Katanya orang mau di pondok juga banyak. Katanya. Ya ada juga, ada yang tidak gitu. Pojok-pojok itu. Terus untuk kamar tidur itu katanya sih ketika tidak dibersihkan kamar tidur itu ditempati hal itu mungkin. Seperti Ya, itu dong. iya, ditempatin kayak mandruwo gitu. Tidur Iya, gendruwo itu bisa. oh bisa. Berarti Iya. memang harus dibersihkan setelah kita bangun tidur, dibersihkan. Bersihkan itu. Ini merinding ya. Iya, ini saya juga ini. Iya. Aduh. Kayak dua kali podcast tapi tidak merinding ini Mas. Iya. Kalau ini berbahaya, ya berbahaya enggak gitu, tapi datang makhluk halus. Datang karena yang saya podcastnya sama Mas itu yang saya melihat. Waduh. Enggak apa-apa. Yang penting kan tidak mengganggu Mas ya. Iya, enggak mengganggu. Cuman untuk buatan hiburan, Hiburan. pengetahuan kan Mas ya. Ya. Mungkin Mas ada yang mau disampaikan kepada penonton terkait hal gaib? Oh iya, buat penonton janganlah takut kalau ada di pondok itu, insya Allah tidak diganggu. Tapi jangan diganggu. Kalau diganggu itu lebih parah dari orang. Itu. Ya, tetap semangat pondoknya dan tetap mencari ilmu di pondok. Insya Allah barokah. Dan jangan lupa kita hidup berdampingan dengan barang gaib. Oke, mungkin bagi penonton yang bisa melihat hal gaib di sini, ya, yang bisa melihat di sini yang sama dengan yang Mas Rasul lihat, komen di komentar. Kalau Jadi hal gaib dan hal nyata itu saling berkaitan. Maka waspadalah.
setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Hahaha.